Bikin cake tanpa gula pasir bisa banget dan rasanya juga jadi otentik dan enak banget. Apalagi dipaduin sama ganache coklat kayak gini. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi channel nih Nur Islamia Muksin. Kali ini kita mau bikin cake gula merah. Tentunya pakai gula merah ya. Dan ini wajib banget disisirnya tuh halus gitu, diiris halus pakai pisau gitu. Kemudian dimix bersama dengan 5 butir telur dan dicampurin juga dengan 1 sendok teh emulsifier atau SPTBM Ovalet, boleh merek apa aja. Mereka bisa saling menggantikan. Terus kemudian ini di mix menggunakan kecepatan tinggi sampai dia mengembang putih. Kemudian ntar dia jadi lebih kental dan jatuhnya lebih berjejak. Aku nggak pakai patokan waktu, jadi aku cuma lihat aja dari teksturnya. Kalau dia terlihat lebih shiny dan sudah terlihat seperti padat gitu dan jatuhnya lebih berjejak kayak begini, berarti sudah cukup. Kemudian setelah ini aku mau campurin bahan keringnya dan aku mau mixnya pakai spatula aja. Pakai mixer boleh juga dilanjut, tapi pakai kecepatan paling rendah aja ya. Di sini aku pakai tepung terigu yang protein sedang, biasanya yang segitiga biru itu. Lalu kemudian aku mau nambahin susu bubuk. Nah, kalau nggak punya susu bubuk di rumah, boleh di skip susu bubuknya, tapi takaran susu bubuknya diganti dengan tepung terigu aja. Terus kemudian ini diayak sampai halus. Bagian yang kasar juga bisa diratain pakai tangan supaya komposisinya pas. Lalu kemudian diaduk lipat menggunakan spatula perlahan-lahan aja. Dan ini pastiin rata. Dan yang tadi aku bilang ya, gula merahnya itu wajib banget disisir halus supaya nanti saat mixing bersama telur dia bener-bener larut dan tercampur rata. Kalau enggak, nanti bakal masih ada gumpalan-gumpalan gula merah yang kalau nanti begitu di oven dia akan mengendap dan ada di bawah di dasar loyang. Jadi begitu dibalikin, jadi dia adanya di atas. Oke, ini dia udah selesai, udah rata. Kemudian aku mau campurin bahan basahnya, ada margarin yang sudah dilelehkan dan aku pakai santan juga biar tambah enak. Santan, lalu kemudian aku tambahin juga dengan vanila cair. Kalau mau pakai vanila bubuk juga boleh. Banyaknya dikira-kira aja, aku sekitar 1 sendok teh. Lalu kemudian ini diaduk rata dulu bahan cairnya. Ini aku pakai mentega mix margarin ya yang dilelehkan, atau kalau mau pakai margarin semua juga boleh, pakai mentega juga jadi lebih enak. Dan ini aku mau pakai teknik pancing kayak gini, jadi adonan tepung dan telurnya tadi aku mau ambil dan ku campurin sedikit di sini, gunanya supaya ini bahan cairnya lebih kental sehingga saat dicampurkan bersama adonan yang banyak ini dia lebih mudah rata gitu, nggak mengendap di bagian bawah, karena itu juga bikin nanti tekstur cake-nya jadi nggak bagus. Dan kemudian ini setelah dituang kita aduk rata lagi. Nah, kalau udah kayak gini tuh biasanya proses ngaduk-ngaduknya cuma sebentar dibandingin sama margarin atau mentega yang leleh yang tidak dicampur dulu dengan adonan gitu ya. Nah, setelah ini rata, ini siap untuk kita tuang ke loyang. Jangan lupa oven sudah harus dipanaskan 15 menit sebelum loyang cake-nya masuk. Dan aku mau pakai loyang tulban ukuran 24 cm, masih sesuai. Kalau ada ukuran 22 cm juga bisa, masih sesuai juga. Dan jangan lupa ya, loyangnya akan kita oles dulu menggunakan Carlo. Ini loyangnya walaupun granit judulnya tidak lengket, tapi tetap aku mau oles dulu pakai Carlo supaya hasilnya lebih mulus aja cake-nya. Dan ini Carlo juga sedikit aja. Kalau nggak punya Carlo dan loyang aluminium biasa, bisa dioles menggunakan margarin kemudian ditabur tepung. Setelah ini rata, aku siap untuk tuang adonannya ke dalam loyang ini. Pastiin dituang semua dan diratain supaya tidak ada sisa-sisa adonan di baskom, dan supaya hasil akhir cake-nya pas juga nggak mubazir. Setelah ini siap untuk dipanggang ya. Aku hentakan dulu beberapa kali dan ini siap untuk dipanggang. Di oven aku mau alasi 2 loyang, di bawahnya aku mau nggak berkulit, jadi 175 derajat api atas bawah. Lamanya 25 menit. Terus aku lanjut 15 menit tapi di suhu 130 derajat aja. Ini dia hasilnya dan ini siap untuk dibalikan setelah lebih hangat, nggak terlalu panas ya.
Terus kemudian ini hasilnya. Nah ini dia nih. Jadi yang aku bilang, gula merah yang gak rata, yang gak halus, yang disisir agak kasar, dia akan mengendap di bawah kayak gini. Tapi gak apa-apa karena kita mau siram dengan ganache coklat kayak gini. Nah resep ganache coklatnya nanti aku tulis di deskripsi ya. Ini gampang banget dan hemat banget kok. Terus kemudian ini akan kita siram dengan ganache coklat, tapi pastiin cake-nya udah adem. Juga ganache coklatnya pastiin juga dia masih cair ya, jangan sampai dia udah lebih membeku gitu. Dan setelah itu aku mau tabur-tabur sedikit, kalau punya coklat potongan atau pakai coklat chips kayak gini juga nggak apa-apa. Dan kemudian ini siap untuk kita sajikan. Nah ini aku mau potong-potong ya. Ini rasanya aku yang bilang di awal tuh rasanya otentik banget, dan tapi rasa manis dari cake itu kerasa, tapi aromanya jadi beda gitu ya. Terus kemudian ditambahin ganache coklat tuh jadi enak banget, udah cantik terus enak lagi. Dan ini hasilnya juga banyak, juga bikinnya pun gampang. Untuk tekstur bagian dalamnya ini tetap lembut dan ini gak seret juga. Dicoba di rumah ya, boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi kayak apa lagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.